Racikan Berita. Menyogok boleh, asalkan kita disogok sesuai tanah berkeluarga, setuju betul? Kalau disogok 50.000 ya cuma sehari habis itu. Dan kalau yang udah selingkuh cuma. Ya, barusan kita mendapat serangan dari beberapa orang, mungkin 6 orang dengan 3 motor. Lebih. Ya, berbadan tegap, kulit hitam. Mungkin NTT, mungkin juga Ambon. Kita tidak terlalu pasti. Tapi orang-orangnya datang ke sini merebut poster-poster kami, merebut spanduk kami. Dan mereka menghalangi demo petani. Kita sedang membela petani, ada orang-orang yang tidak mau kita membela petani. Dan itu nampaknya mendapat restu dari pemerintah yang berkuasa. Saya tidak tahu bagaimana permainan ini bisa berlangsung. Maka saya berharap semua ahli-ahli hukum, lawyer-lawyer kita, jangan biarkan keadaan ini berjalan seperti ini. Membela petani adalah membela bangsa sendiri. Petani-petani itu yang direbut tanah-tanahnya untuk PSN, untuk bisnis para konglomerat besar, tidak boleh berlangsung di alam merdeka. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini di sebelah saya ada Satur dari Forum Aksi juga yang juga mengalami perebutan itu. Silakan Satur. Teman-teman, kawan-kawan mahasiswa, alumni, masyarakat semuanya, petani, buruh, dan kaum miskin kota, ini kami baru dikriminal, dijahati, penjahat bayar, serangan oleh penjahat bayaran rezim Jokowi ini. Ada poster kami, ada 8 buah dirobek mereka dan spanduk dirobek-robek. Mereka pergi begitu saja melarang kami berbicara untuk mengemukakan pendapat kami. Ini sangat barbar. Orang-orang suruhan yang membuka rakyat. Sekarang mereka akan kami perlihatkan bahwa rakyat tidak takut. Kami tidak takut, kami akan terus lawan sampai rezim Jokowi ini tumbang. Lawan terus, teman. Lawan! Terus, terima kasih. Menurut Bang Ishak tadi pelakunya itu kalau diperkirakan itu menggunakan kendaraan motor dengan cepat langsung merampas langsung kabur. Ya, mereka datang dengan cepat, dengan beringas, menyerang dan mau memukul orang-orang yang menolak di lapas. Jadi mereka telah melakukan kekerasan terhadap demonstran yang sedang membela petani. Ini tidak boleh dibiarkan. Saudara-saudara sekalian setanah air, para intelektual kampus, para pembela petani, para pejuang keadilan, jangan biarkan ini sampai rejim ini tunduk kepada keinginan rakyat. Tugas mereka adalah melindungi rakyat dari serangan militer dan serangan bisnis. Serangan bisnis sedang berlangsung lewat PSN, merebut tanah-tanah petani di tempat-tempat strategis, di tempat-tempat yang mengandung tambang dan lain-lain. Ada beberapa orang, entah itu orang Ambon atau PCD, yang tiba-tiba merebut. Saya berusaha memenangkan sampai sampai saya tidak. Dan beberapa orang di sini berarti sudah coba membuatkan kalau mereka keluar. Jadi kita nah ini untuk saya mau artinya kita jadi kenal keluar dan paketnya jadi kita harus lebih kompak, lebih banyak yang datang bisa memperlakukan kalau jadi jangan Jadi kita datang ke sini mau menuntut keadilan buat petani kita, buat buruh kita, buat rakyat kecil Indonesia. Tapi kita bukan orang mau berkelahi di sini. Tapi yang dikirim untuk menghalangi kita adalah para preman yang ingin mengajak kita berduel, ingin
mengajak kita melakukan kekerasan. Nah, kita menolak yang itu. Kita menuntut keadilan kepada pemerintah ini, kepada pemerintah berikut. Jangan ada lagi yang seperti ini. Ini sepertinya sudah dari sana karena pengumuman hanya waktu kurang dari 2 menit. Mereka cepat sekali merampas poster kami, merampas baliho kami dengan cepat sekali itu, dengan rombongan 3 motor. Mungkin bisa lebih karena di belakang mereka itu masih ada motor-motor. Oke, terima kasih. Dan mereka tidak takut pada aparat, pada polisi. Aparat bagaimana Bang Rafiq tadi? Padahal Tadi ada aparat, tadi ada polisi. melindungi kami. Terima kasih. Tapi mereka tidak peduli. Kami. Ya. Mereka nggak peduli? Tidak peduli. Aparat nggak peduli? Bukan aparat tidak peduli, mereka tidak peduli pada aparat. Aparat memang. belain kita, bantu kita, itu pun diambil gitu ya. Tapi tidak dianggap aparat. Jangan mau ditipu bapak-bapak. Udah cukup, ya kan? Udah cukup kita ditipu selama ini. Atas intimidasi yang tadi kami alami, kami menyatakan bahwa kami tidak takut. Kami ingatkan kepada kalian para pembela dan penjilat Jokowi. Sebentar lagi kalian akan habis dengan habisnya Jokowi berkuasa. Kami nyatakan bahwa Kami dari Forum Aksi, dari Forum Alumni Kampus Indonesia bersama mahasiswa, akademisi, buruh, pekerja, petani, nelayan seluruh rakyat Indonesia akan terus melawan rezim Jokowi sampai mereka tumbang, sampai dinasti Jokowi hancur, sampai Gibran tidak batal dilantikan. Kami akan terus melawan. ya, selamat sore teman-teman. Barusan saja kami di posko Forum Aksi, Forum Alumni Kampus-Kampus Indonesia diserang oleh preman-preman berkulit hitam, berambut keriting, yang kami yakini itu pasti orang-orang bayaran. Jadi poster-poster dan spanduk kami direbut dengan paksa, dan kami sempat memberikan perlawanan, tapi mereka berjumlah sangat banyak, bermotor. Setiap motor ada 2 orang, ada kira-kira 10 motor, dan mereka agaknya adalah orang-orang bayar, dan kami yakin itu mereka orang-orang bayaran. Jadi kami menyayangkan sekali ya kejadian ini. Pada yang membayar, kami ingatkan bahwa kami adalah kelompok manusia-manusia cerdas, akademisi. Kami tahu ini adalah hak kami untuk bersuara, hak kami untuk berpendapat di muka umum. Jadi apapun yang kami ungkapkan di sini itu adalah hak kami, tidak bisa direbut dengan paksa. Jadi inilah gimana rezim ini memelihara preman untuk menakuti suara sipil. Di mana suara sipil sekarang udah makin menggema ya. Pas kejadian hari ini adalah Hari Tani Nasional, di mana Hari Tani Nasional sejarahnya dimulai dari pembuatan undang-undang agraria zaman Presiden Soekarno, di mana di sana melindungi hak tanah dari rakyat, dari hak tanah rakyat untuk kehidupan dia menjadi lebih sejahtera. Tapi kenyataan sekarang ini hak tanah rakyat diambil alih oleh investor, oleh oligarki Jokowi. Contohnya PSN PIK 2, itu ratusan ribu hektar hak tanah rakyat dibeli murah dengan paksa oleh oligarki, oleh orang-orang di belakang Jokowi, pemodal Jokowi. Itu sangat menyedihkan kita semua, sangat melanggar hak undang-undang agraria dulu dibuat oleh Presiden Soekarno tahun 62 nggak salah ya. Maka sekarang ada Hari Tani Nasional. Makanya kami di sini Forum Aksi Nasional akan melawan ini kezaliman rezim Jokowi, dan kita udah akan mendekat lengser Jokowi. Jokowi masih macam-macam melanjutkan dinastinya dengan menjadikan anaknya wapres si Fufu Fafa Gibran. Maka kami di sini juga kesempatan untuk meminta rakyat, meminta DPR untuk menggagalkan pelantikan Gibran, supaya kita semua menghentikan kezaliman Jokowi ini. Kita sudahi semua kekacau balauan di zaman Jokowi. Tanah rakyat yang dirampas, mari kita rebut kembali. Itu saja dari kami, dan kami tidak akan takut, wahai pembayar preman barusan. Kami akan terus melawan. Di belakang kami ada ribuan rakyat, jutaan rakyat akan terus melawan kalian. Tahu itu. Kami akan melawan dan menang kami. Insya Allah, Allah bersama kami. Demikian, silakan.
Kami 4 orang tadi lagi makan di halte sini. 4 orang makan di halte situ. Tiba-tiba teman-teman ini ada di depan lagi merapikan logistik kami. Tiba-tiba ada pasukan bermotor, ada pertama kali tiga motor, kemudian di belakangnya ada lagi dengan waktu nggak sampai 2 menit mereka merampas flyer kita, baliho kita dan spanduk kita semua ini dengan cepat sekali. Sepertinya mereka sudah terencana atau sudah sudah dapat informasi untuk memang sengaja mau merampas baliho-baliho kita. Ada poster 16. Ada poster 8 biji. Diambil semua flyer Bang ya. Begitu. Oke, terima kasih untuk kawan saya lagi nih. Ayo semua sudah ceritakan kronologisnya. Memang begitulah kejadiannya. Kita ini bukan yang pertama kali kita berhadapan dengan counter demo. Ya, seperti sudah disiapkan. Dulu ketika kita menolak revisi undang-undang KPK, kita berhadapan dengan demo yang sangat besar untuk menghalangi kita demo. Dan pada zaman Jokowi ini sudah biasa terjadi. Pemecah belahan terhadap rakyat ini tidak boleh diteruskan. Rakyat ini sudah merdeka. Kita sudah merebut kemerdekaan ini untuk supaya bisa tenang menjadi tuan di negeri sendiri, di tanah-tanah kita, di kampung-kampung kita. Semua perundang-undangan yang sudah dibuat dari zaman Orde Lama, Soekarno, sampai zaman Soeharto, tiba-tiba dijadikan nol oleh Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yang membolehkan pemerintah merampas tanah-tanah rakyat di wilayah strategis, di wilayah subur, di wilayah yang mengandung tambang dan kaya untuk diberikan kepada konglomerat sebagai kawasan ekonomi khusus atau proyek strategis nasional. Artinya kita kembali ke zaman company di mana tanah-tanah rakyat boleh diserahkan kepada perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini yang terjadi, dan ketika kita protes, kita berhadapan dengan preman-preman yang dibayar, buser-buser yang dibayar menghancurkan kita di medsos. Di lapangan kita sudah melihat semua oposisi, semua partai politik lunak di hadapan Jokowi, bisa ditundukkan lewat ketua-ketua partainya, dan di luar parlemen kita dihadapkan dengan preman-preman. Saudara Jokowi, hentikan ini. Dan pemerintah ikut bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan ini, terhadap rakyat sendiri. Kriminalisasi terhadap demonstran itu tidak boleh dilakukan. Ini hak kami sebagai warga negara Indonesia. Reforma agraria yang diwujudkan yang sama sekali tidak ada tanah-tanah yang diberikan oleh rakyat, Bapak-bapak. 1% orang di Indonesia, orang terkaya di Indonesia menguasai 58% kekayaan alam yang ada di Indonesia, Bapak-bapak. Itu jelas sangat ketimpangan, Bapak-bapak, bahwasanya seluruh rakyat yang ada di Indonesia di pinggiran hutan semua termiskinkan. Jangan mau ditipu, Bapak-bapak. Udah cukup. Udah cukup kita ditipu selama ini. Racikan Berita